Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang selanjutnya ini yaitu pada tema yang keempat, yaitu dengan tema kebudayaan, peradaban, dan sistem nilai budaya. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan, peradaban, dan sistem nilai budaya? Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan, kelengkapan jasmaninya, serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Jadi kebudayaan itu berasal dari kata budaya. Budaya diserap dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Menurut pandangan Koncraningrat, kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu kebudayaan itu mempunyai 3 wujud, yaitu keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian keseluruhan aktivitas, kelakuan, berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut sistem budaya. Kemudian benda-benda hasil karya manusia yang disebut dengan kebudayaan fisik. Jadi kebudayaan menurut para ahli, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai bentuk makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini, kebudayaan dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia, Grids 1973A, atau sebagai pola-pola kelakuan manusia. Menurut pandangan Koncraningrat, kebudayaan itu memiliki 3 wujud, tadi yang sempat saya sampaikan, yaitu keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagaimana yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada perbuatan manusia dalam masyarakat yang disebut dengan adat tata kelakuan. Keseluruhan aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat yang disebut sistem sosial. Sistem sosial terdiri dari rangkaian aktivitas manusia dalam masyarakat yang selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan, misalnya gotong royong dan kerjasama. Benda-benda hasil karya manusia disebut juga kebudayaan fisik, merupakan misalnya pabrik baja, Candi Borobudur, pesawat udara, komputer, kain batik. Apabila dihubungkan dengan kebudayaan yang dikemukakan oleh Koncraningrat, nilai-nilai insan atau nilai etika memiliki wujud terdapat pada nilai estetika. Disebut nilai-nilai etika karena menyangkut kelakuan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan merendahkan martabat manusia, yaitu yang timbul dengan masalah kemanusiaan. Nilai-nilai insan manusia. Di sini nilai-nilai insan manusia, kebudayaan dalam kaitannya dengan ilmu sosial budaya dasar adalah penciptaan, penertiban, pengolahan nilai-nilai insani, tercakup di dalamnya usaha memanusiakan diri di dalam alam lingkungan, baik fisik maupun sosial. Nilai-nilai ditetapkan atau dikembangkan sehingga sempurna. Jadi di sini kalau membahas tentang nilai-nilai insan manusia, di sini bahasanya disebutkan apabila dihubungkan dengan wujud kebudayaan yang dikemukakan oleh Koncraningrat, nilai insan atau nilai etika meliputi wujud kebudayaan yang terdapat pada butir A, B tadi, sedangkan nilai estetika terdapat pada butir C. Disebut nilai-nilai etika karena menyangkut kelakuan dan perbuatan manusia yang sesuai dengan menghargai martabat manusia. Konsep peradaban. Pada dasarnya semua manusia sebagai makhluk sosial budaya di muka bumi ini memiliki kesamaan dalam hal akal, nurani, dan kehendak di dalam dirinya. Hal yang membedakan adalah perwujudan budaya karena lingkungan yang berbeda menurut keadaan, waktu, dan pendapat. Jadi perwujudan budaya penekannya pada ketiga unsur, yaitu akal, nurani, dan kehendak sebagai satu kesatuan yang utuh
akan timbul tingkat kebudayaan yang berbeda, sehingga timbul pula pernyataan bahwa ada kebudayaan yang tinggi dan ada kebudayaan yang rendah karena diukur dari manfaatnya bagi manusia. Kemudian, apa perbedaan dari kebudayaan dan peradaban? Menurut Konjroningrat, peradaban menekankan kepada dua unsur, antara lain unsur akal, tingkat berpikir. Unsur ini lebih banyak diterapkan pada dunia barat, sehingga di kalangan orang barat kemajuan dalam bidang iptek lebih dahulu dibandingkan dengan nurani. Unsur nurani atau perasaan atau estetis. Di dunia timur, unsur ini lebih banyak diterapkan karena lebih mengutamakan hati nurani atau perasaan dibanding dengan akal atau rasio. Jadi di sini adapun perbedaan itu yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu pada unsur akal, kemudian ada unsur nurani. Di sini ada seorang ahli, yaitu menurut Prof. Rohiman Notowijoyo, adanya perbedaan peradaban tersebut sehingga seringkali didasari disharmoni antara pikiran barat dan pikiran timur. Hal itu disebabkan karena pikiran barat tentang timur yang penuh dengan bayangan negatif, stereotip, dan prasangka. Akhirnya alam pikir barat dan timur tidak akan bertemu. Sebaliknya, menurut timur, barat digambarkan sebagai materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, positivisme, dan sekularisme. Dan masih banyak hal lagi perbedaan yang timbul dari implementasi peradaban ini menurut beliau. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan pandangan hidup yang berbeda antara barat dan timur, dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya karena memang didasari pada peradaban yang berbeda. Sehingga sekarang kita kenal bahwasanya ada culture atau budaya, sehingga orang Indonesia biasanya culture lebih ke timuran, kemudian orang di luar Indonesia, di Eropa dan semuanya lebih ke arah kebaratan, sehingga sangat beda sekali. Mungkin di Indonesia lebih menjunjung pada nurani, kemudian sopan santun, tetapi di luar sana yang kebaratan mungkin lebih mengandalkan unsur akal, yaitu kemajuan iptek dibandingkan dengan nurani. Nilai manfaat. Apa yang disebut dengan nilai manfaat? Apabila kebudayaan dipandang dari sisi manfaatnya bagi umat manusia atau national utility, jelaslah tidak akan sama manfaat antara kebudayaan bangsa yang satu dengan kebudayaan bangsa yang lain. Konsep nilai dan sistem nilai budaya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan apakah itu bermanfaat atau tidak, baik atau buruk, salah atau benar. Menurut Perry, nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subjek. Sedangkan Popper nilai adalah sebagai segala sesuatu tentang yang baik dan yang buruk. Sedangkan menurut Alvin L. Bertrand, nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Konsep-konsep tentang nilai yang hidup dalam pikiran sebagian masyarakat akan membentuk sistem nilai budaya. Demikian, jadi itu tadi tentang konsep nilai dan budaya. Bahwasanya konsep nilai dan budaya, bahwasanya menilai itu berarti memberikan pertimbangan, kemudian pengembangan sistem nilai budaya. Di sini terdapat 3 masalah pokok yang terdapat dalam sistem nilai budaya: kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya. Sistem nilai budaya yang berorientasi pada 3 masalah pokok tersebut dapat dikembangkan dan dijabarkan menjadi beberapa pokok bahasan ilmu sosial budaya dasar, seperti manusia dan kebutuhan, kebutuhan dan peradaban, sistem nilai budaya, perubahan sistem nilai budaya, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab. Sekian dari saya tentang materi pada tema ini, yaitu tentang peradaban dan kebudayaan, dan nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.